Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga. Di video kelima ini saya ingin membuat video kembali, yaitu membuat video 1 menit untuk di Reels dan 10 menit untuk di YouTube dengan tema belajar speaking selama 21 hari. Di hari kelima ini saya akan mencoba lebih rileks. Saya akan mencoba menaikkan volume suara saya dan mengeluarkan ekspresi saya agar lebih terlihat hidup, dan juga mencoba menggunakan bahasa tubuh agar lebih dipahami, agar bisa lebih dicerna. Memang banyak yang bicara kalau bahasa tubuhnya kurang atau suaranya terlalu pelan, jadi saya akan mencoba lebih rileks. Saya akan mencoba menggunakan bahasa tubuh, dan juga saya ingin mencoba menggunakan bahasa kata-kata yang lebih baik, lebih menggunakan kata-kata secara lebih baik seperti itu agar lebih rileks. Jadi saya mencoba untuk minum sambil minum teh. Sepuluh menit ke depan saya akan mencoba mencari suatu topik. Jadi ya browsing gimana sih cara buat speaking itu agar lebih meningkat gitu. Jadi saya membaca suatu artikel dari ChatGPT dan juga cari dari website yang gratis dan audiobook. Ternyata memang banyak yang membahas tentang speaking lebih detail, dan menurut saya dari video pertama sampai video sekarang itu sangat banyak kekurangan, apalagi tanpa dasar gitu. Tapi alhamdulillah itu menjadi sebuah acuan untuk saya jadi lebih mau untuk belajar hal baru, dan mau untuk memaksakan dalam tanda kutip untuk mempelajari hal-hal baru, terutama yang berkaitan dengan apa yang sedang saya lakukan. Karena saya ingin belajar tentang speaking, maka saya mempelajari hal-hal tentang speaking tentunya. Jadi kurang lebih dari audiobook, dari website dan dari ChatGPT, saya belajar beberapa hal. Yang pertama itu intonasi suara, dan juga gaya bahasa tubuh dan ekspresi, dan juga bagaimana cara kita melihat suatu objek yang mau itu audiens ataupun berupa video seperti ini, agar pandangan kita tetap fokus kepada suatu objek yang akan kita sampaikan, seperti itu. Ya, jadi coba untuk relax sambil minum. Dan ternyata dari buku yang saya baca ya, dari buku sih, dari audiobook, ternyata seseorang ketika bingung memikirkan hal-hal atau suatu objek yang ingin disampaikan, ternyata ada trik-triknya tersendiri. Seperti sebelum kita berbicara, kita ingin menentukan topiknya dulu, agar bagaimana caranya kita bisa menyampaikan topik tersebut dengan kata-kata yang lebih baik dan emosional serta ekspresi yang lebih baik gitu. Jadi kita harus menentukan topiknya dulu. Nah, untuk mengurangi berbicara seperti berpikir atau bingung gitu mau mengucapkan apa, ternyata hal-hal itu tuh ditulis, bukan ditulis, maksudnya dipelajari gitu. Jadi caranya atau tekniknya bagaimana kita mengurangi bicara tentang space untuk berpikir seperti atau jadi bisa dikurangi. Memang tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikurangi. Untuk orang-orang yang mempunyai skill, yang memang speakingnya baik, memang cara mereka berpikir itu lebih cepat, dan cara mengurangi hal-hal tersebut, bahkan bukan mengurangi sih, lebih ke menghilangkan hal-hal yang banyak berpikirnya gitu, banyak berbicara seperti atau jadi space seperti itu sudah hilang gitu dengan sendirinya, karena
terbiasa untuk berbicara atau berdialog secara terus menerus yang akhirnya hilang. Ternyata ketika kita bingung berbicara berbicara hal-hal itu bisa diminimalisir dengan memanjangkan ujung katanya. Seperti mohon maaf, akan saya buka waktu untuk berpikir, untuk menganalogikan sesuatu atau membuat contoh sesuatu. Sebentar. Contohnya, misal bingung seperti bagaimana caranya kita memasak ayam. Nah, untuk di kata ayam yang setelahnya itu kita akan berbicara atau bingung, maka kata ayam di sini dalam tanda kutip ayamnya itu dipanjangkan seperti dan memasak. Mohon maaf, dalam belajar memasak ayam, nah seperti itu, maka akan nya itu dihilangkan dengan memanjangkan ayamnya lalu dilanjut dengan kata-kata lain. Berbicara tentang memasak ayam yang cukup bisa membuat kita menarik agar meningkatkan penjualan, yaitu dengan 2 metode, yaitu menggunakan ayam bakar atau ayam goreng. Nah, seperti itu. Jadi kata ayam cukup, nah, dikunci dengan kata cukup. Ayam cukup. Ada banyak sebenarnya kata-kata yang selain cukup. Bisa dengan kata yang lain. Tapi untuk kata-kata tersebut memang perlu dilatih, artinya cukup sulit. Kita bisa berpikir cepat untuk menggantikan kata nya. Mungkin ada yang masih bingung, saya akan membuat analogi lagi. Mohon maaf, beri space beberapa detik saya untuk berpikir membuat analogi lagi. Saya akan mencoba natural. Nanti kalian bisa fokus di kata yang saya panjangkan katanya. Saya akan membuat topik bagaimana cara menangkap ular. Nah, pertama-tama untuk menangkap ular kita perlu menggunakan sebuah alat. Yang pertama, hook. Hook adalah sebuah alat yang panjang kurang lebih 1 meter dengan dilakukan sebuah yang melengkung untuk menjepit kepala ular agar lebih safety, agar lebih aman. Ya, hook ini bisa kalian cari di marketplace, di toko-toko terdekat. Di situ menyediakan banyak jenis hook. Nah, yang sering dipakai adalah hook otomatis, bukan otomatis sebenarnya, hook semi otomatis yang dicapit, dan hook yang berupa seperti huruf tanda tanya. Kurang lebih seperti itu. Nanti komen aja yang udah paham atau yang belum paham, dan kata apa yang barusan saya panjangkan ujungnya. Waktu menunjukkan 9 menit. Mungkin saya nggak akan banyak membahas, tapi intinya ternyata setelah action kita juga perlu belajar lagi. Action, belajar, dan action, belajar, terus bertumbuh. Karena teori tanpa action sepertinya akan lebih sulit sih sebenarnya. Jadi yang paling penting itu kita mempelajari, lalu kita praktek, lalu kita memperbaikinya, dan praktek minimal 1% di setiap harinya. Meskipun gak banyak, tapi kita membuat perubahan dalam setiap hari yang itu dilakukan secara berkala, maka hasilnya akan signifikan. Oke, cukup video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.